Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3846 Jiwa yang tersisa dari Guru Tao Fuling. Lantai 18 Istana Kerajaan adalah fondasi seluruh pagoda Funing. Saat itu, Fu Ling Daozun takut harta karun itu akan dirampas, jadi dia sengaja menyegel jiwa yang tersisa di dalamnya. Meskipun lantai 18 pagoda Funing belum dibuka untuk waktu yang lama setelah kematian Fu Ling Dao, diperkirakan jiwa yang tersisa di pagoda itu masih hidup. Sekarang, yang ingin saya lakukan adalah mengalahkan roh di lantai 18. Bagaimanapun, ini adalah jiwa yang tersisa yang ditinggalkan oleh seorang guru Tao. Bahkan jika itu lemah, sulit untuk menghadapinya. Lin Bai memikirkannya. Bahkan jika dia menggunakan semua keterampilannya, dia hampir tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang tersisa. Namun untungnya, tidak ada seorang pun di lantai 18. Hanya ada seberkas jiwa yang tersisa yang menjaganya. Jika tidak ada seorang pun di keempat tempat, Lin Baizi dapat menggunakan beberapa cara. Hati Lin Bai akan melahap jiwa pedang. Sedikit kekuatan menelan menyelimuti tubuh Lin Bai, yang tampak seperti lubang hitam, menelan semua cahaya di sekitarnya. Burung Gagak menyadari perubahan tubuh Lin Bai, dan segera pergi. Matanya terkejut dan berkata, "Lin Bai, apakah kamu ingin menggunakan kekuatan untuk melahap roh pasukan? Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu tidak memperhatikan, jika kamu merusak pagoda Funing, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan." Burung Gagak dengan sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kekuatan menelan roh seni bela diri sangat merugikan langit. Setelah berkembang sepenuhnya, semua hal di dunia akan ditelan, dan semua makhluk di dunia akan lenyap, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jangan khawatir. Aku telah melahap roh selama bertahun-tahun. Aku tahu cara mengendalikan kekuatan. Aku tidak akan melukai pagoda Funing. Apakah kamu sudah menemukan pintu masuknya? Dikelilingi oleh lingkaran hitam, ia melahap jiwa pedang untuk bergerak hingga batasnya. Hanya butuh pikiran Lin Bai untuk menelan seluruh langit dan bumi. Ya, di sebuah gua di pantai barat daya. Itu lantai 18, katanya. Mengikuti instruksi burung gagak, tubuh Lin Bai melesat dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia telah mencapai gua tepi laut. Gua itu gelap, tanahnya basah, dan angin menderu seperti hantu. Lin Bai berjalan masuk, dan semakin dia maju, dia merasakan kegelapan tumbuh di sekelilingnya. Kegelapan yang pekat, tampaknya bahkan semangat matahari yang terpanas pun tidak dapat dihilangkan. Berjalan turun, Lin Bai merasakan garis besar lorong itu menghilang, dan dia berjalan dalam kegelapan yang tak terbatas. Dinding dan dinding batu menghilang, dan kegelapan menyelimuti batasnya. Dalam kegelapan, Lin Bai berjalan cukup lama, tetapi tetap tidak menemukan ujungnya. Lin Bai berhenti dan berkata dengan suara dingin, "Fu Ling Daozun, aku di sini bukan untuk bermain denganmu. Tolong muncullah." Dalam keheningan abadi yang gelap, suara Lin Bai halus dan dingin, bergema dalam kegelapan. Haha. Tidak lama, sebuah seringai bergema di telinga Lin Bai. Saat seringai itu datang, seutas benang merah kecil muncul dalam kegelapan di sekitarnya, menyatu di depan Lin Bai. Benang sutra merah menyatu dan membentuk api. Dalam kelap-kelip api, seorang lelaki tua yang duduk berlutut secara bertahap tercermin di mata Lin Bai. Lin Bai muda. Sebuah tinju, wajah yang tenang. Sungguh tidak mudah bagi mereka yang ingin menjadi seniman bela diri untuk menemukan lantai 18 pagoda Funing. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung, atau siapa yang punya cara. Ada lebih dari 7.000 pintu masuk di lantai 18 pagoda Fuling tua, tetapi hanya satu yang benar. Bayangan dalam api, suara dingin dan tak berperasaan bertanya. Lin Bai tidak benar-benar ingin datang ke lantai 18. Dia sangat sulit ditemukan. Dia juga berpikir tentang bagaimana burung gagak menemukannya. Tetapi burung gagak bersembunyi di belakang Lin Bai dan tidak muncul. Saya datang ke sini untuk mengendalikan pagoda Funing. Tolong beri saya kemudahan. Lin Bai mengungkapkan kebutuhannya dan menatap api dengan dingin. Jika kamu bisa datang ke sini, itu berarti aku sudah mati. Tetapi bahkan jika aku sudah mati, pagoda Funing seharusnya menjadi milik cucuku. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu datang ke sini untuk memintanya? Bayangan dalam api, suara dingin di jalan. Saya di sini bukan untuk membicarakan persyaratan. Saya di sini untuk memberi tahu kamu bahwa pagoda Funing harus diambil hari ini. Jika kau memberikannya padaku, aku akan menyimpan sisa jiwamu. Jika tidak, maka aku akan mengambil pagoda Funing setelah menghancurkan sisa jiwamu. Suara Lin Bai jatuh ke tanah dengan suara dan mantap. Boneka kecil, itu nada yang besar. Aku ingin melihat apa yang dapat kau lakukan untuk merampok pagoda Funingku, jika kau tidak dapat melakukannya.
Suara sisa jiwa itu dingin, dan nyala api kecil itu tiba-tiba menyala. Dalam sekejap mata, seluruh ruang gelap menjadi lautan api yang tak terbatas, dan Lin Bai berada jauh di tengah lautan api dan dipanggang oleh api itu. Kekuatan api yang membakar melahap jubah Lin Bai sepanjang waktu. Lin Bai mencibir, menelan jiwa pedang di tubuhnya, dan hisapan yang tak terbatas menyebar keluar. Api di seluruh ruang gelap itu tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan, dan datang ke tubuh Lin Bai terus-menerus. Api itu menyelimuti, tidak melukai kulit Lin Bai, namun, di sepanjang pori-pori Lin Bai, tidak memasuki tubuh, dan menghilang. Kamu adalah anggota klan Tuntian. Dalam kegelapan, terdengar suara kengerian dari sisa-sisa. Aku tidak tahu apakah Fuling Daozun memberitahumu ketika dia meninggalkanmu jiwa yang tersisa jangan memprovokasi klan Tuntian. Suara Lin Bai dingin. Setelah menelan jiwa pedang dan menyerap api di sini, hantu itu merasa terancam dan bersembunyi dan tidak muncul. Lin Bai tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya. Hatinya bergerak, menelan jiwa pedang dan terbang keluar dari kepalanya. Kekuatan menelan tidak terbatas. Tampaknya badai menelan yang mengerikan mengembun di atas kepala Lin Bai, menelan semua kegelapan di sekitarnya. Tidak, jangan ini pagoda Funing. Jangan sakiti jiwaku. Dalam kegelapan, terdengar teriakan melengking dari sisa-sisa. Baru saja, dia melihat bahwa Lin Bai hanya memiliki sedikit kepercayaan diri setelah dia menyelesaikan kultivasinya di alam kuasi Tao. Tetapi setelah melihat Lin Bai melahap jiwa pedang, dia benar-benar putus asa. Bahkan jika Fuling Daozun tidak mati, dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk menahan melahap jiwa seni bela diri. Sekarang dia adalah tubuh dari jiwa sisa, dan dia tidak dapat menangkis. Kekuatan fagositosis menyebar, secara bertahap menyerap jiwanya. Menyadari bahwa jiwa sisa-sisanya sedang dimakan oleh jiwa pedang, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan. Sudah terlambat untuk mengubah kata-kataku sekarang. Gerakan jiwa pedang yang menelan, kekuatan menyapu seluruh ruang gelap, badai menderu, bumi berguncang. Tidak. Dalam kegelapan, jeritan melengking dari jiwa sisa bergema dan terbuka. Hanya suara yang terdengar, tetapi bukan jiwa. Sekitar beberapa saat kemudian, hati Lin Bai bergerak, melahap jiwa pedang dan kembali ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, sebuah hitam burung gagak itu terbang di tengah kegelapan. Ia sangat selaras dengan kegelapan. Jika ia tidak ada di depannya, Lin Bai pasti akan kesulitan menemukannya. Bagaimana dengan hantu itu? Apakah kau sudah mati? Tanya burung gagak. Bab 3847 Suku Dewa Raksasa. Berpatroli atas nama Tuhan. Bagaimana dengan hantu itu? Apakah kau sudah mati? Burung gagak itu mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai melahap jiwa pedang, burung gagak itu meninggalkan tempat itu. Setelah melahap jiwa seni bela diri, selain sang guru, terlepas dari kau dan aku, selama berada di area yang diliputi oleh kekuatan melahap, semua orang akan dihancurkan oleh kekuatan melahap. Burung gagak itu jelas tahu tentang tirani melahap jiwa, jadi dia pergi lebih awal. Setelah merasakan hilangnya kekuatan melahap, dia memasuki lapisan ke-18 lagi. Aku ingin bertanya padamu, aku baru saja melahap jiwa pasukan untuk menyapu tempat ini, tetapi tampaknya tempat itu tak terbatas. Aku hanya mendengar ratapan jiwa, tetapi aku tidak melihat apakah dia sudah mati. Silakan periksa dan lihat apakah jiwanya masih hidup. Ruang gelap yang aneh ini tampaknya tak terbatas, bahkan kekuatan melahap Lin Bai sulit untuk disebarkan ke tepi. Baru saja Lin Bai mendengar ratapan sisa-sisa dalam kegelapan, tetapi dia tidak melihat kehancuran hantu dengan matanya sendiri. Tidak diperbolehkan membunuh jiwa pedang, jadi tidak diperbolehkan bersembunyi di dalam hati. Crow menyebarkan pikirannya, menyapu ruang gelap, tidak menemukan roh-roh, harus mati. Berikan aku cara untuk mengendalikan menara yang berputar. Mendengar bahwa jiwa sisa sudah mati, Lin Bai tidak sabar untuk mengatakannya. Crow, bersama dengan pikirannya, meresap ke dalam pikiran Lin Bai, termasuk metode mengendalikan pagoda Funing. Namun, itu tidak memerlukan menara roh untuk mengendalikannya. Meskipun Lin Bai Dang duduk bersila di ruang gelap, dia mulai memurnikan pagoda Funing. Crow berdiri di bahu, sepasang pupil hitam di ruang gelap ini tampak terang, seperti dua batu permata hitam, bersinar. Tiba-tiba, pada saat ini, bulu gagak terbuka dan tiba-tiba melihat ke atas ke ruang gelap di sisi atas. Sekilas, ia seperti telah melihat melalui pagoda Funing, makam dewa, kehampaan yang kacau, dan dunia spiritual. Ia melihat seorang pria, raksasa, berjalan di kehampaan. Di kehampaan kekacauan yang tak terbatas, tubuh bagian atas telanjang, Siasen mengenakan celana pendek, memperlihatkan dua kaki yang kekar, otot-ototnya seperti naga, memancarkan napas liar.
Rambut hitamnya melengkung ke bahunya. Di bawah rambutnya yang tidak teratur, sepasang mata yang ganas tiba-tiba melihat ke suatu arah. Ia berkata dengan lembut, "Klan Tuntian. Ini adalah Protoss yang hebat. Jelas, klan dewa yang hebat ini adalah semacam klan untuk mengubur kutukan, dan misinya adalah untuk memburu dan membunuh klan Tuntian di dalam batas-batas semua surga." Pada saat berikutnya, Protoss raksasa melangkah ke arah penyebaran kekuatan melahap. Namun, dalam sekejap, kekuatan penyebarannya ke suatu tempat, jika tidak ada kekuatan untuk melahap bumi, lenyap dalam sekejap. Dia memastikan bahwa ada klan yang melahap di arah itu, jadi dia mengejar masa lalu dan perlahan-lahan mendekati makam dewa. Para Protoss begitu kuat sehingga mereka dapat melintasi kekacauan dan mengembara melalui kehampaan. Dia berjalan di kehampaan, setiap langkah tampaknya dapat melintasi kehampaan yang tak berujung. Secara bertahap, dia melewati banyak dunia kecil. Awalnya, dia tidak memperhatikan dunia-dunia kecil ini. Dengan kekuatannya, selama dia melangkah ke dunia-dunia kecil ini dan mengangkat tangannya, dunia kecil itu akan hancur. Tetapi ketika dia melewati salah satu dunia kecil, dia berhenti tiba-tiba. Dalam kekacauan dan kegelapan, matanya seperti sepasang mata dewa, menatap dunia kecil itu. Di sekitar dunia kecil itu, ada lapisan halo, yang tampaknya merupakan semacam susunan yang kuat, mengisolasi semua atmosfer di sini. Dunia kecil ini adalah benua kuno. Apakah ada orang di dunia kecil ini yang dapat menggunakan susunan besar untuk menghindari penjelajahan di kehampaan yang kacau? Menurut catatan kuno, dunia kecil di sini seharusnya disebut Mangu, yang termasuk dalam salah satu dunia kecil yang dikendalikan oleh Xianzong kuno. Apakah itu cara sekte abadi kuno? Menyembunyikan dunia kecil ini. Tapi kenapa? Ini hanya dunia kecil. Kenapa sekte abadi kuno harus bertarung satu sama lain dan melindungi dunia ini dengan menggunakan formasi penyegelan yang hebat? Raksasa itu berdiri di kehampaan. Secara alami, itu tidak didirikan oleh sekte abadi kuno, tetapi dengan bekerja sama dengan Li Sanxing ketika Kaisar Ling pergi. Sekte abadi kuno hanya memotong jalur antara tanah kuno dan dunia roh. Formasi Fengji didirikan oleh Ling Tianzi untuk menghindari nafas dunia kecil ini. Itu sebenarnya cara yang digunakan Ling Tianzi untuk melindungi Lin Bai. Bahkan jika Lin Bai mencoba yang terbaik untuk melahap jiwa pedang, kompas dewa raksasa dari Protoss raksasa tidak dapat menentukan posisi Lin Bai dalam sekejap. Dengan keraguannya sendiri, raksasa itu akan menjadi wajah besar, perlahan-lahan mendekati dunia kuno. Wajahnya, menembus kekuatan formasi besar, memasuki tanah kuno. Pada saat ini, di benua kuno, Dongzu, Beizu, Nanzu, Shizu, dan Tanah Suci Pusat, semua prajurit yang telah mencapai puncak alam berada dalam kekacauan besar. Banyak pria kuat berjalan keluar dari gua dan menatap ke langit. Adegan ini tidak akan pernah mereka lupakan. Wajah besar, tanpa ekspresi di awan, wajah tegas, seperti potongan pisau, sepasang mata berputar, menyapu seluruh benua kuno. Pada saat ini, semua orang kuat, baik mereka yang berada di alam kuasi Tao, alam Tao, atau orang kuat kuno dari masyarakat Manhun, terdiam saat ini, dan banyak orang menggigil di dalam gua. Bahkan jika mereka adalah orang-orang kuat di dunia kuno, banyak orang takut menjadi pucat dan menggigil. Dongzu, kota Kekaisaran Lingnan. Semua perwira dan prajurit kerajaan Shenwu menjadi pucat dan gemetar, seolah-olah ada dewa yang berpatroli di bumi. Orang-orang tingkat tinggi dari negara Shenwu, seperti arus Sungai Chu, Guru Nasional Sanglang dan sebagainya, sangat ketakutan sehingga mereka membungkuk. Tampaknya di bawah tatapan mata seperti ini, sulit untuk berdiri tegak. Tetapi ketika semua orang membungkuk, hanya ada dua wanita yang berdiri di kota Kekaisaran Lingnan. Di kota Kekaisaran, di aula tertinggi, Bai Xiao Xiao duduk di kursi naga. Dengan mata indahnya terangkat, dia menatap wajah besar di balik awan dan menatapnya. Dia berada di luar, segel hantu, dari roh bela diri. Dia siap untuk bergegas keluar dan bersaing dengannya. Apakah ini dewa yang agung? Bai Xiao Xiao adalah orang yang paling mengenal Lin Bai. Dia tahu musuh macam apa yang dihadapi Lin Bai. Sekarang, setelah melihat wajah besar ini, dia mengerti bahwa ini adalah dewa raksasa. Ras tertinggi di dunia roh, Protoss raksasa yang menguasai dunia. Wanita lain berdiri di puncak gunung. Pada saat wajah besar ini muncul, jiwa transendennya, jiwa pedang es Jidao, berlari tanpa sadar. Semburan udara dingin menyebar di pegunungan. Dalam sekejap, seluruh pegunungan membeku sepenuhnya. Jika pedang itu dingin dan kelabu, dia menatap wajah besar itu, dan menatapnya dengan sedikit ketidakpedulian. Selain Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao, di suatu tempat di Dongzu, benua kuno, Yin Jiuling menatap wajah besar itu dengan mata mati. Wajahnya semuram air.
Dia hanya meliriknya, kehilangan minat, dan terus berjalan di hutan dan menghilang. Dewa raksasa Lin Bai memisahkan diri dan bersembunyi di pintu perunggu untuk berlatih, jadi dia tidak ditemukan oleh pemandangan ini. Wajah raksasa itu hanya muncul seperempat jam, lalu perlahan menghilang ke awan dan menghilang di atas benua kuno. Seperempat jam pemeriksaan, tetapi biarkan pria di puncak benua kuno itu merasa seperti 10.000 tahun lamanya. Pada saat wajah raksasa itu menghilang, hampir semua orang kuat di dunia kuno memilih untuk menutup diri dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Jiwa barbar akan lebih maniak, menekan negara suci pusat, ingin mendapatkan akses ke dunia spiritual, dan meninggalkan tanah kuno sesegera mungkin. Man Hunhui dan para penganut Tao yang kuat yang bersembunyi di tanah kuno semakin merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tanah kuno tahun ini. Tampaknya ada semacam kabut yang merusak, yang selalu melekat di tanah kuno dan tidak dapat dibubarkan dengan cara apapun. Namun, tampaknya orang yang tidak berdiri di tengah dunia dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyebarkan berita dan keberadaannya kepada Protos raksasa secara rahasia. Dengan keraguan, dewa raksasa tidak berhenti. Dia mempercepat langkahnya dan pergi ke tempat di mana dia baru saja merasakan kekuatan menelan. Arah itu adalah makam dewa. Bab 3848 menyempurnakan Menara Fuling. Lin Bai berkonsentrasi pada pemurnian pagoda Funing, sementara mata gagaknya selalu tertuju pada kehampaan asing. Dia melihat Dewa Agung berjalan di kehampaan, menuju makam dewa. Pada saat yang sama, dia juga melihat pagoda Furing milik orang lain bergetar hebat. Dengan sedikit pemurnian Lin Bai, roh yang telah tertidur lama pun terbangun. Di medan perang Qingsu, pagoda Funing dikubur di sebuah gunung oleh 3 kaisar hantu. Pada saat ini, dengan kebangkitan roh, pagoda Furing meledak menjadi cahaya terang dari dalam gunung. Tiba-tiba, seluruh gunung meledak terbuka, ombak lepas landas. Asap dan debu dari langit tidak dapat menutupi cahaya pagoda Funing. Di medan perang Qingsu, Qi, 3 kaisar hantu agung, membuka mata mereka dan melihat ke arah pagoda Funing. Sungguh fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Apakah ini napas Dao Shenbing? Kaisar hantu Tianyin dari kota Yudu melangkah keluar dari rumah hantu dan melihat ke arah pagoda Funing. Istana lantai 18. Kaisar hantu berwajah dingin dari kota neraka itu juga terbangun. Dulu, 3 kaisar hantu agung kita mempelajari menara itu selama ratusan tahun, tetapi mereka tidak dapat menghidupkan kembali roh di dalamnya. Kali ini, siapa yang memicu roh menara itu? Kaisar hantu Luo Chagui di kota Yinquan, matanya bersinar dan dia berkata dengan suara dingin. Dao Shenbing. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Di kedalaman medan perang Qingsu, 3 kaisar hantu dan biksu hantu lainnya merasakan kekuatan mengerikan dari pagoda Funing dan berseru berturut-turut. Secara khusus, cahaya yang menyilaukan dari pagoda Funing dapat terlihat dengan jelas meskipun jaraknya ribuan mil. 3 kaisar hantu segera berkumpul bersama dan keluar dari pagoda Funing. Mereka mencoba untuk memulihkan pagoda itu, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mengguncangnya dengan kekuatan mereka. Tidak mungkin. Tampaknya pagoda Funing tidak berada di bawah kendali kita. Kaisar hantu Luo Chagui mencoba dan menggelengkan kepalanya. Seseorang sedang menyempurnakan menara Funing. Kaisar hantu berwajah dingin itu segera melihat petunjuk itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu apakah itu perbaikan hantu kita. Jika itu diambil oleh Teran dan Iblis, itu bukan hal yang baik bagi kita yang berkultivasi hantu. Kaisar hantu Skyyin di sekujur tubuh bersembunyi dalam sekelompok kabut hitam, suaranya suram dan kasar. Ketiga kaisar hantu itu saling memandang dan mengatakan apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Mereka mencapai konsensus tertentu dalam waktu singkat. Seketika, 3 orang ahli perbaikan hantu di kota hantu menerima perintah dari kaisar hantu, dan bergerak menanggapi suara itu, muncul di luar istana lantai 18, mengepung tempat itu. Tidak peduli siapa yang mengambil pagoda Funing, selama itu bukan ahli perbaikan hantu, kalian tidak dapat meninggalkan medan perang Qingsu. Ketiga kaisar hantu itu teguh dalam hati mereka. Jika salah satu dari mereka diambil, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Di pagoda Funing, beberapa orang kuat, seperti klan iblis dan ahli perbaikan hantu, yang awalnya disergap di 9 lantai bawah, merasakan getaran hebat pagoda Funing, dan kekuatan roh yang kuat bergema di menara, yang membuat mereka takut. Apa yang terjadi? Gempa bumi istana 18 lantai ini. Orang-orang kuat di keluarga iblis dan pembudidaya hantu mengangkat kepala mereka dan melihat dunia gelap di istana 18 lantai. Keluarga iblis Xiongjiang, Gui Xiujitai dan yang lainnya semuanya bingung. Di bawah kekuatan roh pagoda Funing, mereka merasakan napas kekuatan yang mengerikan mengelilingi mereka.
Di bawah tekanan ini, mereka tampak seperti ikan di papan lengket dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Apakah saluran transportasi antar lapisan ditutup? Aneh. Sebaiknya kita mundur dari istana lantai 18. Jika terjadi sesuatu yang salah, jangan tinggal di sini lagi. Semua keluarga iblis dan biksu hantu menanggapi panggilan itu dan bergegas keluar dari istana 18 lantai seperti buronan. Tetapi pada saat mereka meninggalkan istana lantai 18, mereka terkejut menemukan bahwa ada 3 kota hantu perbaikan hantu di luar. Banyak orang kuat Teran juga membuat keputusan dalam sekejap untuk menyerah mencari Lin Bai dan segera mundur dari istana lantai 18. Sosok 3 kaisar hantu berdiri menyendiri di udara, menghadap para pahlawan. Hadirin sekalian, sesuatu telah terjadi pada istana lantai 18. Silakan tinggal di sini dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kaisar Luo Chagui meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan muram. Wajah Xiongjiang, Guixiu Jitai, dan Renzu Tongwuji semuanya menunjukkan warna gelap. Semakin banyak orang, iblis dan hantu, yang mempraktikkan 3 cara, telah melarikan diri dari istana lantai 18, tetapi mereka semua dikelilingi oleh tangan 3 kaisar hantu. Cahaya pagoda Funing, yang membumbung ke langit, sangat menyilaukan di dunia kelabu ini. Setelah sekitar setengah jam, cahaya pagoda Funing berangsur-angsur menjadi terkendali. Apakah pengorbanannya sudah selesai? Itu berarti apakah orang ini akan muncul? Selama kamu membunuh orang ini, pagoda Funing masih di bawah kendali mereka. Menara Funing, di dalam lantai 18. Lin Bai baru saja selesai menyempurnakan pagoda Bifoling dan meninggalkan jejak pikirannya di sini. Namun, Lin Bai tidak mengikuti contoh Fuling Daozun dan meninggalkan sisa-sisa jiwa untuk menjaga menara Funing. Bagi Lin Bai, pagoda Funing hanyalah harta karun di tangannya. Dia tidak akan menghabiskan banyak pikirannya untuk itu seperti Fuling Daozun. Di lantai 18, wajah Lin Bai sedikit lelah dan membuka matanya, tidak apa-apa. Meskipun belum sepenuhnya dipraktikkan, setidaknya telah meninggalkan jejak pikiran. Kamu dapat membawa pagoda Funing pergi. Setelah meninggalkan medan perang Kingsu, kamu dapat mengorbankannya perlahan-lahan. Lin Bai bangkit, dan burung gagak itu juga mengalihkan pandangannya kembali dari kehampaan di luar negeri. Dia melihat sebuah pemandangan, yang membuat pikirannya gelisah. Lin Bai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? 2 hal. Burung gagak berkata, hal pertama adalah kau telah membuat terlalu banyak keributan dengan mengorbankan dan memurnikan pagoda Funing. Sekarang, selain pagoda Funing, 3 kaisar hantu besar telah memimpin semua aliran hantu utama untuk mengepung tempat itu sepenuhnya. Lin Bai tertawa dan menggelengkan kepalanya. Roh pagoda Funing terbangun dan bersinar cemerlang. Ini bukan sesuatu yang dapat dikendalikan Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai tidak meninggalkan jejak pikiran, juga tidak dapat membiarkan cahaya menara Funing terkekang. Dan hal kedua, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk hal kedua, setelah kau pergi dari sini, aku akan berbicara kepadamu perlahan. Jika kau tidak bisa keluar dari sini, tidak ada gunanya berbicara denganku. Burung gagak menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dewa raksasa telah datang ke makam dewa, dan sekarang Lin Bai memimpin pengepungan dan penindasan terhadap 3 kaisar hantu besar. Jika Lin Bai tidak dapat melarikan diri dari medan perang Kingsu dan mati di sini, tidak perlu memberitahu Lin Bai tentang protos raksasa. Kau tidak perlu keluar terburu-buru. Sekarang kau kendalikan menara Funing dan tutup pintu masuknya. Selama kau tidak keluar, mereka tidak akan bisa masuk. Kecuali kau menghancurkan pagoda itu, mereka juga tidak akan menyakitimu. Kau punya cukup waktu untuk mencari jalan keluar dari sini. Kata burung gagak itu perlahan. Lin Bai tidak menyangka bahwa pengorbanan pagoda Funing akan menyebabkan pengepungan 3 kaisar hantu besar. Sekarang 3 biksu hantu besar yang dipimpin oleh puluhan ribu biksu hantu telah mengepung pagoda Funing. Selama Lin Bai meninggalkan pagoda Funing, sulit untuk terbang. Bab 3849 Transaksi dengan Raja Mayat Jahat. Begitu pagoda Funing disempurnakan, Lin Bai menutup semua lorong. Sekarang, kecuali para biksu hantu yang ditekan di pagoda Funing, hampir semuanya telah melarikan diri. Sekarang dia telah menjadi penguasa baru pagoda Funing, Lin Bai dapat mengetahui berapa banyak pembudidaya hantu dan orang kuat di menara Funing. Ada banyak biksu hantu di pagoda Funing. Lin Bai merasa bahwa dari lantai pertama hingga lantai 17, ada banyak biksu hantu yang bersembunyi di kegelapan, dan tidak muncul. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, satu-satunya pembudidaya hantu terkuat, yaitu Raja Mayat Jahat. Sekarang Raja Mayat Jahat berkeliaran sesuka hati di lapisan ke-9.
Di lapisan ke-9, hanya Raja Mayat Jahat yang telah diperbaiki oleh hantu, dan sisanya telah dibunuh olehnya. Mengendalikan Menara Funing, Lin Bai merasa bahwa dia dapat menggunakan kekuatan Menara Funing untuk menekan Raja Mayat Jahat. Ayo pergi dan lihat Raja Mayat Jahat. Sisa biksu hantu di Pagoda Funing tidak dibenarkan. Satu-satunya yang kuat adalah Raja Mayat Jahat. Lin Bai berjalan keluar dari lantai 18, meninggalkan lantai 17 dan kembali ke lantai 9. Sekarang dia telah menjadi pemilik baru Pagoda Funing, dan Lin Bai tidak lagi takut pada perbaikan hantu yang menyerangnya di sini. Namun, jika mereka berani datang, Lin Bai akan membunuhnya sekaligus. Kembali ke lantai 9, Lin Bai dengan mudah merasakan posisi Raja Mayat Jahat. Pikiranku bergerak, gunung dan sungai di sekitarnya berubah, dan tiba-tiba Lin Bai muncul di sebuah gunung. Raja Mayat Jahat berjalan perlahan di hutan. Pada saat ini, dia mendongak dan melihat pemuda di puncak gunung. Saat ini, dia sedang melihat dirinya sendiri. Mulut Raja Mayat Jahat perlahan menyapu jejak senyum ganas dan berjalan menuju puncak gunung. Tidak jauh dari sisi Lin Bai berkata, "Aku di sini bukan untuk bertarung." Kata-kata itu belum selesai, Raja Mayat Jahat terbang ke atas dan menyerang Lin Bai dengan satu cakar. Untungnya, Lin Bai sudah lama waspada terhadap Raja Mayat Jahat itu. Pada saat kemunculannya, hatinya tergerak, dan Lin Bai menghilang di gunung. Ketika Raja Mayat Jahat itu ragu, suara Lin Bai datang dari belakang, "Aku telah mengorbankan Pagoda Funing. Sekarang itu berada dalam wilayah kekuasaanku. Aku bisa berada di mana saja di Pagoda Funing dan menghindari semua serangan dengan pikiranku bergerak. Sekarang kamu, meskipun kekuatannya tak tertandingi, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, jika aku ingin menekanmu, itu akan semudah punggung tanganku." Mendengar suara itu, Raja Mayat Jahat itu berbalik sedikit, dan separuh wajahnya yang busuk menyunggingkan senyum dingin. Dia tampaknya tidak menaruh kata-kata Lin Bai di dalam hatinya. Segera, Lin Bai mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Sebuah kekuatan dahsyat jatuh dari langit, Pagoda Funing bergetar, dan kekuatan itu dengan menantang menekan Raja Mayat Jahat di tanah. Raja Mayat Jahat itu berjuang keras, tetapi kekuatan padanya sebesar gunung. Jika dia dibiarkan melawan, dia tidak akan bisa lolos dari tekanan kekuatan itu. Sekarang, bisakah kita mengobrol baik-baik? Lin Bai mengangkat tangannya, kekuatan Pagoda Funing menghilang, dan Raja Mayat Jahat itu terlahir kembali. Dia menatap Lin Bai dengan dingin. Ini adalah kekuatan Pagoda Funing. Selama yang kuat di pagoda ditekan oleh pagoda, kecuali penguasa pagoda membebaskannya, dia akan diperbudak di pagoda sampai dia mati. Sungguh konyol bahwa rentang hidup perbaikan hantu tidak ada habisnya. Selama Guixiu tidak ingin mati, mereka akan ditekan di Pagoda Funing selamanya. Bagaimana cara bicaramu? Suara serak dan keras dari Raja Mayat Jahat bergema di samping Lin Bai. Ini adalah kata pertama yang diucapkan Raja Mayat Jahat sekarang. Raja Mayat Jahat terlalu jahat. Jika tidak ada Pagoda Funing, diperkirakan hanya sedikit orang di makam dewa yang dapat membatasi Raja Mayat Jahat. Aku telah menyempurnakan Pagoda Funing, dan aku diawasi oleh 3 kaisar hantu. Aku butuh seseorang untuk menarik perhatianku dan memberiku waktu untuk melarikan diri. Lin Bai juga mengerti bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari 3 kaisar hantu tanpa menelan roh pedang. Tetapi jika kamu membiarkan Raja Mayat Jahat keluar, itu akan berbeda. Dia adalah pemilik dengan kekuatan 100 musuh, 3 kaisar hantu besar bersama-sama. Meskipun dia tidak dapat membunuh 3 kaisar hantu, tetapi 3 kaisar hantu tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Kau ingin aku menjadi penggantimu? Ho ho! Kau boleh memintaku. Aku ingin bebas. Raja Mayat Jahat mencibir dan tidak langsung menolak. Sebaliknya, dia mengajukan permintaannya sendiri. Dia mengerti bahwa Lin Bai memegang kendali atas Menara Funing dan berhak membiarkannya meninggalkannya. Mata Lin Bai menciut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Mayat Jahat tidak pandai berkata-kata, tetapi IQ-nya masih ada, dia tahu cara menawar, dan dia tidak mudah dihadapi. Tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi makam dewa untuk melepaskan Raja Mayat Jahat. Tidak banyak harta di makam dewa yang dapat menyeimbangkan Raja Mayat Jahat. Bahkan jika 3 kaisar hantu besar mengepung Raja Mayat Jahat pada tahun-tahun itu, mereka tidak dapat membunuhnya. Mereka hanya dapat menyegelnya di Pagoda Funing. Ketika Raja Mayat Jahat bebas, dan ketika dia keluar dari medan perang Kingsu, seluruh makam dewa akan menderita. Yang terpenting adalah jika Raja Mayat Jahat bebas, Lin Bai tidak dapat mengetahuinya apakah dia akan segera berbalik untuk menghadapinya. Sekarang Lin Bai tidak memiliki kekuatan dari 3 kaisar hantu.
Jika Raja Mayat Jahat bebas, bahkan jika dia memiliki dua senjata ajaib, dia hampir tidak dapat menekan Raja Mayat Jahat lagi. Tetapi apakah Lin Bai tipe orang yang akan membiarkan dirinya dalam bahaya? Segera, Lin Bai dengan tegas berkata, tidak mungkin. Raja Mayat Jahat mencibir dan berbalik dan pergi. Dia tidak ingin bertemu Lin Bai lagi. Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin bekerja sama denganku, kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Bahkan jika bekerja sama denganmu, kau tidak akan membiarkanku pergi. Lalu, mengapa bekerja sama? Suara kaku Raja Mayat Jahat bergema. 10 tahun. Teriak Lin Bai di belakang Raja Mayat Jahat. Raja Mayat Jahat berhenti dan menoleh ke arah Lin Bai. Selama kau bersedia mengikuti perintahku, aku akan membebaskanmu setelah 10 tahun. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya dingin. Beginilah cara Fu Lingdao menghormati dan memperbudak yang kuat. Dia membuat kesepakatan dengan orang kuat yang diperbudak selama 10 tahun dan 100 tahun, lalu membebaskan mereka. Namun sayangnya, mereka yang ditekan oleh Fu Lingdao Zun meninggal sebelum batas waktu. Terlalu lama. Raja Mayat Jahat menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 tahun. Setahun. Lin Bai berbicara satu demi satu. Ketika dia mendengar kata, 1 tahun, Raja Mayat Jahat kembali perlahan dan berdiri di depan Lin Bai, jika kau tidak menepati perjanjian, aku tidak dapat membantumu. Ini memang kesepakatan yang tidak setara, tetapi percayalah bahwa aku akan mematuhinya. Dengan perjanjian itu, Lin Bai berkata dengan tegas. Raja Mayat Jahat itu senang, sejak pertama kali aku melihatmu, sepertinya ada suara yang memberitahuku sepanjang waktu. Jangan percaya padamu. Lin Bai menatap Raja Mayat Jahat dengan tenang, lalu dia berkata, 1 tahun, aku butuh waktu setahun untuk melakukan perdagangan ini denganmu. Jika setelah 1 tahun, aku tidak melepaskanku, aku tidak akan membuat kesepakatan apapun denganmu. Kesepakatan. Lin Bai menunjukkan secercah kegembiraan. Bab 3850 orang yang memurnikan. Raja Mayat Jahat merasa bahwa Lin Bai bukanlah orang yang dapat dipercaya, dan dia tidak memiliki cara lain untuk membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Dalam analisis terakhir, alasan utama mengapa Raja Mayat Jahat dapat memenangkan transaksi Lin Bai adalah bahwa, 1 tahun, adalah waktu yang dapat diterima oleh Raja Mayat Jahat. Meskipun Raja Mayat Jahat adalah roh dalam daging, dia masih termasuk dalam daftar kultivasi hantu, dan rentang hidupnya tidak terbatas. Dia telah berada di menara selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Raja Mayat Jahat akan menyetujui transaksi Lin Bai. Jika setahun kemudian, Lin Bai tidak mematuhi perjanjian tersebut, Raja Mayat Jahat tidak akan membuat kesepakatan kedua dengan Lin Bai. Dengan potensi tubuh Raja Mayat Jahat, dia dapat menerobos jalan 9 perampok setelah bertahun-tahun berkultivasi keras di Pagoda Funing. Dengan kekuatan tubuh harta karun Tianjing, dia mungkin dapat menerobos celah dan melarikan diri. Setelah mencapai kesepakatan dengan Raja Mayat Jahat, Lin Bai kembali ke lantai 18, duduk berlutut, memulihkan vitalitasnya, dan menyesuaikan diri dengan tahap terbaik. Meskipun Raja Mayat Jahat dapat menarik banyak perhatian, ketiga kaisar hantu tidak mudah ditipu. Apakah kamu memiliki rencana yang sempurna? Crow bertanya dengan khawatir, menurut pendapatnya, meskipun metode Lin Bai dapat dilakukan, tetapi masih merasa bahwa ada banyak celah. Ketiga kaisar hantu semuanya adalah orang kuat dari Jiu Jidao. Mereka telah berada di makam para dewa selama bertahun-tahun. Mereka memiliki banyak cara dan harta yang tidak diketahui. Tidak mudah untuk melarikan diri dari mereka. Tidak ada kebijakan yang cocok untuk semua orang di dunia, dan yang disebut itu hanyalah fantasi. Sekarang aku tidak punya cara lain, atau aku akan membuka diri untuk melahap jiwa pedang dan mati bersama semua orang di sini. Menurutmu mana yang lebih baik? Lin Bai juga mengerti bahwa ada banyak celah dalam rencana itu, tetapi dia masih tidak punya cara lain untuk menutup celah itu. Jika kau tidak ingin mati terlalu cepat, aku sarankan kau untuk memiliki lebih sedikit kekuatan untuk melahap semangat pasukan sepanjang waktu. Burung gagak itu teringat bahwa dewa raksasa pergi ke makam dewa, dan tidak dapat menahan gemetar di dalam hatinya, dan berkata kepada Lin Bai dengan itikat baik. Kau tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Setelah menyempurnakan Pagoda Funing, Lin Bai merasa bahwa burung gagak itu berulang kali ingin berbicara, dan tampaknya ada beberapa kata yang tersangkut di tenggorokannya. Tetapi karena situasi yang rumit hari ini, burung gagak itu tidak ingin mengatakannya, menambah banyak kekhawatiran bagi Lin Bai Ping. Aku akan memberitahumu ketika kau melarikan diri dari medan perang Kingsu. Burung gagak berkata dengan serius. Karena burung gagak bersedia mengatakannya, Lin Bai tidak repot-repot bertanya,
karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bekerja keras, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulut gagak terkenal dengan ketegasannya. Baiklah, mari kita keluar dan bertemu dengan tiga hantu. Lin Bai berangkat dari lantai 18. Dia siap meninggalkan pagoda Funing. Di luar pagoda Funing, biksu hantu yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka, melihat pagoda Funing. Melihat kaisar yang menjulang tinggi, tiga tangan yang kejam. Tiga praktisi setan dan hantu manusia yang melarikan diri dari pagoda Funing diblokir di ngarai barat daya oleh tiga kaisar hantu dan tidak melepaskannya. Orang, setan dan hantu adalah tiga jenis praktisi. Pikiran mereka suram dan hantu di sekitarnya kuat. Mereka tidak bisa menghadapinya. Apakah kamu belum keluar? Kurasa aku tahu kita menghalanginya di luar, jadi aku tidak berani keluar dengan mudah. Baru saja aku memeriksa pagoda pemakaman. Pemulihan spiritual. Jika kita membobolnya, itu akan lebih buruk. Bisakah kita menunggu di sini saja? Jika dia tidak pernah keluar. Bukankah kita menunggu selamanya? Apa yang kamu takutkan? Apakah ada orang di dunia ini yang berani hidup lebih lama dari sang guru hantu? Ketiga kaisar hantu itu saling memandang dan tidak dapat menahan tawa. Umur panjang adalah keuntungan terbesar dari kultivasi hantu. Tiba-tiba, pagoda Funing yang sunyi itu tiba-tiba bergetar dengan cahaya yang menyilaukan. Wajah ketiga kaisar hantu itu membeku. Mereka melihat bahwa pagoda Funing itu penuh dengan cahaya, dan kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tampaknya seseorang akan mengambil pagoda Funing. Ketiga kaisar hantu agung itu mengerti bahwa orang-orang yang memurnikan pagoda Funing akan keluar. Semua praktisi hantu di sini, serta tiga praktisi iblis dan hantu manusia yang terperangkap, melihat ke arah pagoda Funing satu demi satu. Pagoda Funing itu seukuran telapak tangan. Dalam kerlap-kerlip cahaya, dapat dilihat bahwa pagoda itu jatuh ke telapak tangan seseorang. Pria itu, berpakaian putih dan tenang, menyeret pagoda itu ke depan beberapa langkah. Apakah kamu menungguku? Melihat pria ini berjalan keluar dari kegelapan, pagoda Funing menghilangkan kecemerlangannya di telapak tangannya. Kemudian mereka dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia berpakaian putih seperti salju, wajahnya tenang seperti air, dan matanya tertutup dan dalam. Kultivasi kuaso Taoisme membuat seluruh hadirin tergerak. Kultivasi kuaso Daojing. Prajurit. Ketiga kaisar hantu itu saling melotot. Mereka mengira bahwa mereka dapat membawa pergi orang-orang dari pagoda Funing. Entah mereka adalah 9 perampok dalam 3 jalan setan dan hantu manusia, atau orang kuat yang tidak dapat ditemukan di dunia. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengambil pagoda Funing sebenarnya adalah seorang prajurit Tao Semu. Saudara Lin He telah mengunci lantai 18. Di lembah, Gu menatap Tianmu dengan tatapan menganga ke arah pemuda itu. Bukankah ini yang Lin Bai He kenal? Kaisar hantu berwajah dingin itu mengedipkan matanya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, di kota neraka, selamat kepada Anda karena telah mendapatkan pagoda Funing. Jika Anda bersedia memberi saya pagoda Funing, saya dapat memberi Anda 10 prajurit sihir terbaik sebagai gantinya. Di masa depan, kamu bisa datang dan pergi dengan bebas di medan perang Qingsu. Kaisar hantu berwajah dingin memberikan syarat, Kaisar hantu Yin Hariku memberikan 10 kali lipat. Kaisar hantu berwajah dingin menatap Kaisar hantu suara langit dengan mata tajam, dan sudut mulutnya tersenyum lucu. Sekarang Lin Bai telah keluar, wajar saja untuk menemukan cara untuk mendapatkan menara Funing. Di permukaan, 3 kaisar hantu besar bergandengan tangan untuk mengepung Lin Bai di sini, tetapi sebenarnya, mereka semua memiliki trik mereka sendiri dan ingin menelan pagoda Funing sendirian. Ada begitu banyak omong kosong. Bagaimana dia bisa mengendalikan pagoda Funing dan membunuhnya? Tentu saja, itu milik kita. Kaisar Luo Chagui melotot padanya dan berkata dengan dingin. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah Kaisar hantu Luo Cha yang terkenal di kota Yinkuan. Setelah aku pergi ke Qingsu, aku mendengar namamu di mana-mana. Hari ini, aku melihatmu, dan itu benar-benar seorang pahlawan. Kamu tidak perlu membuang-buang pikiranmu. Aku tidak akan menyerahkannya dengan mudah karena aku sudah mendapatkannya. Lin Bai melirik Kaisar hantu Luo Chagui, dan dari waktu ke waktu dia bisa mendengar nama Kaisar hantu itu. Pada pandangan pertama, itu adalah sebuah keinginan. Jika kamu tidak ingin menyerahkan menara Funing, kamu akan mati. Kaisar hantu berwajah dingin dan Kaisar hantu Sky Yin berkata dengan dingin. Tidak harus. Lin Bai mencibir. Pagoda Funing di telapak tangannya sedikit berputar. Sebuah pita cahaya terbang keluar darinya dan jatuh di sisi tubuh Lin Bai dan berubah menjadi sebuah sosok. Pria ini, jubah abu-abu, mayat, separuh wajahnya membusuk, membuat orang takut.
Setelah dia keluar, matanya menunjukkan kegembiraan dan fanatisme, dan sedikit kebencian ketika dia melihat tiga kaisar hantu. Raja mayat jahat. Tiga kaisar hantu agung terkejut dan mulai berbicara.